Perkenalkan, nama saya Lulu Almunawaro, kelas S1 Keperawatan C. Di sini saya akan presentasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian implementasi, secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majun dan Wildalviki mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Brown dan Wildalviki mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin. Adapun implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai adalah gagasan yang bersifat ideal dan disepakati bersama mengenai apa yang masyarakat anggap baik, benar, berharga, dan diinginkan. Nilai dijadikan suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun, serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Nilai merupakan suatu yang baik, yang diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh warga masyarakat. Setiap masyarakat akan menjunjung tinggi nilai yang berlaku dan telah disepakati bersama, dan nilai terwujud dalam kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Ciri-ciri nilai yaitu ada 4. Yang pertama yaitu nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui saling interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial, bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir. Yang kedua yaitu nilai dipelajari. Proses pembelajaran dan pencapaian nilai-nilai dimulai sejak masa anak-anak dan keluarga sosialisasi. Yang ketiga yaitu nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat yaitu nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan apa moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Kemudian, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai ini, klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dan masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gelojak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum.
Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi atau penerapan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Implementasi atau penerapan sila pertama yaitu berani dan bertakwa, yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya. 2. Walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus dapat bekerja dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Yang ketiga yaitu setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain. Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu kehidupan bernegara bagi negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melakukan agama. Yang ketiga, negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya Indonesia. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Implementasi sila kedua yaitu yang pertama, sesama manusia tidak boleh saling melecehkan. Kedua, sesama manusia punya rasa memiliki atau mau berkorban. Ketiga, manusia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketentuan yang menunjukkan fungsi sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain yang pertama yaitu pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, negara menghendaki agar Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa dan berbudaya tinggi. Ketiga, pengakuan negara terhadap hak pelakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, implementasi sila ketiga yang pertama yaitu menetapkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, berkorban demi negara atau bekerja keras, taat membayar pajak, tidak KKN. Yang ketiga, cinta tanah air atau meningkatkan prestasi di segala bidang. Ketentuan yang menunjukkan fungsi sila persatuan Indonesia yaitu perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika dari bangsa Indonesia dan kehidupannya. Implementasi sila keempat yang pertama yaitu aktif dalam musyawarah, memberi hak suara, dan mengawasi wilayah wakil rakyat. Kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dan menggunakan akal sehat. Ketentuan yang menunjukkan fungsi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan yaitu yang pertama, penerapan kedaulatan dalam negara Indonesia. Kedua, penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan segala keputusan. Yang ketiga, jaminan bahwa seluruh warga Indonesia dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Arti dari makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat, kebijakan yang merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan banyak rakyat. Implementasi sila kelima yaitu yang pertama,
mengembangkan perbuatan luhur atau saling membantu dan gotong royong. Yang kedua yaitu berbuat adil atau tidak pilih kasih ketika menghormati orang lain, tidak menghalangi orang lain hidup lebih baik. Ketentuan menunjukkan fungsi sila keadilan sosial yaitu yang pertama, negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat orang banyak oleh negara. Yang ketiga, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlaku yang adil. Arti dari makna sila keadilan sosial yaitu keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Berita perkembangan teknologi semakin pesat, nilai-nilai Pancasila harus jadi pedoman. Kehidupan perkembangan teknologi di era digital yang kian pesat telah membawa berbagai perubahan di masyarakat. Berkat internet yang semakin canggih, informasi dan berbagai belahan dunia pun makin mudah diakses. Minimnya literasi digital serta kemampuan dalam memilih dan memilih informasi menjadi salah satu sebab masyarakat mudah terpapar informasi palsu atau hoax. Sebagai salah satu langkah preventif, Kementerian Komunitas dan Informatika atau Kemenkominfo menggelar seri webinar literasi digital yang berjudul Kreatif Lestari Nilai-Nilai Pancasila di Ruang Digital. Visi pendidikan di tanah air adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini bisa terwujud bila para pelajar memiliki pemikiran kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Rosarita Niken menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, lanjut Rosalita, nilai-nilai Pancasila perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai cara. Pertama, melalui jalur pendidikan dengan menerapkan kembali mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Kedua, imbuhan Rosalita melalui jalur budaya seperti menguatan komunitas ke jalur media sosial dan jaringan kelompok masyarakat komunitas. Selain itu, menurut Rosalita, upaya penanaman nilai Pancasila tak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Ahmad menyebutkan penggunaan internet di Indonesia meningkat tajam. Dari 274 juta penduduk Indonesia, terdapat 16 juta orang menggunakan mobil Konseksion dan 202 juta menggunakan internet. Sementara penduduk dan aktif menggunakan medsos sebanyak 170 juta orang. Aktivitas di ruang digital harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat untuk menjadi warganet yang menjunjung nilai Pancasila di dunia digital. Jadikanlah nilai-nilai Pancasila bukan sekedar pelajaran, melainkan pedoman perilaku dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun digital. Pada sesi terakhir, Maureen Hitepau mengatakan, keamanan digital bisa diciptakan dengan meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali, memolakan, menerapkan, dan menganalisis segala aktivitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan hal-hal yang baik, ruang digital yang berbagi berita yang positif, hormat orang lain, bahkan jika terdapat perbedaan pendapat. Kemudian imbuhan Maureen, verifikasi terlebih dahulu berbagai tindakan yang meminta data pribadi secara digital. Berhati-hatilah terhadap link yang mencurigakan. Jika menjadi korban kebocoran data, segeralah ganti password.
Untuk diketahui, Wiber tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital di Jakarta. Kemudian berita yang kedua yaitu ajak masyarakat tanamkan nilai-nilai Pancasila. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan atau Korekku, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Apabila masyarakat bisa menghayati dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, niscaya Indonesia akan menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, kata dia, apabila nilai-nilai Pancasila diabaikan dalam kehidupan, maka dikhawatirkan Indonesia akan menghadapi kondisi mengkhawatirkan dan terancam menjadi negara yang gagal. Menurutnya, Pancasila bukanlah sekedar jargon kata-kata yang hafalan semata, tetapi juga amalan yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila tidak cukup hanya diperingati saat hari lahirnya dan jangan hanya dihafalkan, tetapi juga harus dijalankan ajarannya. Jangan sampai mulut bicara Pancasila, tetapi tindakan menabrak nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, mengajak semua lapisan masyarakat agar terus menjunjung tinggi ajaran ketentuhanan seperti tertuang dan sila pertama, serta bertindak adil sejak dalam pikiran yang sesuai dengan sila kedua. Kita harus punya adab yang baik sesuai sila kedua, serta menjunjung tinggi semakin persatuan dan persaudaraan sebagai tercantum dalam sila-sila ketiga. Selain itu, Fuhmi menilai masyarakat juga harus terbiasa dalam menghadapi perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Ini menekankan secara musyawarah dan memecahkan berbagai persoalan. Cara ini sebutnya sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masyarakat bisa terus saling membantu dan menguatkan di era pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia lebih dari satu tahun. Kita bantu yang lemah dan yang lemah jangan pernah menyerah, maka keadilan sosial akan tercipta sebagaimana mandat dari sila kelima Pancasila.